Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Praktikum Kimia Dasar Termokimia. Saya Dwi Rahmawati, di 4512420006. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum dengan judul Energy Forms and Changes. Nah, kita masih menggunakan media yang sama, yaitu PET. Nah, yang pertama nanti kita akan menggunakan intro, dan yang kedua adalah sistem. Kita pergi intro dulu. Dan alat yang kita butuhkan adalah termometer, hanya ada besi, batu bata, pemanas, air, dan minyak. Kita menggunakan olive oil. Nah, sebelumnya kita akan mencentang fitur energy symbol biar kelihatan energinya. Dan link headers, karena sebelumnya kita akan melakukan manual. Dengan link headers ini kita bisa menyalakan dua-duanya hanya dengan satu klik. Oke, bisa dilihat. Langkah yang pertama adalah kita meletakkan termometer kepada bahan yang telah disediakan. Pada air. Bisa kita lihat termometernya masih menunjukkan ini ya, suhu ruang atau normal. Nah, setelah itu kita meletakkan di atas pemanas. Kita meletakkan dua bahan dengan karakteristik yang sama agar bisa membandingkan. Nah, kita akan memanaskannya dengan menekan ke atas headers. Nah, bisa kita lihat energinya dari luar menuju ke sistem atau masuk ke dalam sistem, dari lingkungan menuju ke sistem. Nah, setelah itu akan mengalami perpindahan energi juga dari sistem menuju lingkungan. Nah, bisa kita lihat. Nah, suhunya bisa kita lihat masih tinggi ya. Kedua yaitu kita dinginkan. Nah, bisa kita lihat energinya dari sistem menuju ke lingkungan. Dan ini dinamakan reaksi endotherm, dari sistem menuju ke lingkungan. Dan yang kedua kita akan menggunakan air dan minyak untuk membandingkan bagaimana pergerakan energi yang ada dalam cairan tersebut. Nah, bisa dilihat masih sama mengalami reaksi endotherm atau dari lingkungan menuju ke sistem. Panasnya masuk, dan setelah suhu didih kedua larutan, maka akan mengalami reaksi exotherm atau dari perpindahan panas menuju ke lingkungan, dari sistem menuju ke lingkungan. Nah, karena ini merupakan sistem tertutup, maka terbuka maksud saya, maka reaksi akan berlangsung cepat. Nah, setelah dipanaskan kita dinginkan lagi. Nah, bisa lihat dari sistem yaitu air dan gelas menuju ke heater atau panasnya itu berkurang menuju ke pemanas yang diatur dengan pendinginan. Bisa kita lihat. Oke, setelah selesai kita akan mencoba memasukkan jangan langsung ke sistem aja. Oke ya, seperti ini bisa kita lihat. Nah, generatornya kita pakai turbin, dan hasilnya buat melihat hasilnya kita akan pakai lampu. Nah, yang pertama itu kita akan menggunakan kayuhan sepeda. Oh ya, jangan lupa diaktifkan energi simbol biar kita bisa mengidentifikasi energi-energi apa yang terdapat pada sistem tersebut. Nah, bisa kita lihat energi berpindah dari manusia atau orang ini nyebutnya. Nah, itu menghasilkan energi mekanik yang menggerakkan turbin atau generator yang akan menghasilkan energi listrik yang akan dilanjutkan ke lampu dan akan menghasilkan energi
energi cahaya. Nah, untuk membandingkan, kita akan memvariasi kecepatan kayuhan sepeda. Dan untuk waktu yang kita gunakan itu masih sama di semua percobaan pada sistem ini, yaitu 30 sekon atau 30 detik. Nah, untuk percobaan yang kedua kita akan menggunakan kecepatan maksimal. Bisa kita lihat kayuhannya semakin cepat dan si manusianya juga semakin cepat lelah. Nah, kita harus mereservoir energinya dengan memberi makan yang nantinya akan menambah energi yang ada. Yang kedua adalah kita menggunakan keran air, masih sama, yaitu dengan hasilnya kita akan mengetahui dengan lampu pijarnya. Nah, untuk yang pertama kita mengalirkan air dengan kecepatan sedang dengan membuka setengah dari keseluruhan keran. Nah, bisa kita lihat menghasilkan energi mekanik yang akan memutarkan turbin dan nanti akan menghasilkan listrik yang nantinya akan disalurkan pada lampu dan akhirnya akan menghasilkan cahaya. Nanti kita amati pada sistem tersebut perbedaan antara keran dengan ditutup separuh atau dibuka separuh atau sedikit, dan dengan keran yang dibuka sepenuhnya atau dengan kecepatan air yang besar. Nanti bisa kita bandingkan pada tabel pengamatan dan pembahasan juga tentunya. Untuk percobaan yang ketiga adalah dengan menggunakan cerat. Nah, yang kita gunakan adalah uap airnya, bukan ceratnya ya, bukan airnya ya. Dan kita gunakan adalah uapnya. Maka untuk itu kita harus menyalakan apinya dahulu dengan menggunakan heater. Nah, energi panas berpindah ke dalam cerat yang nantinya akan menghasilkan uap yang menghasilkan panas dan energi mekanik yang nantinya akan memutar turbin lagi, menghasilkan energi listrik dan akan bisa menyalakan lampu. Bisa kita lihat, bisa menyalakan lampu. Oke, nah ini untuk api yang besar ya, maka mendidihnya cepat. Nah, untuk yang percobaan kedua kita akan menormalkannya dahulu, suhunya kita dinginkan dahulu. Dan untuk yang kedua kita menggunakan api yang sedang atau setengah. Nah, bisa kita lihat kecepatan energinya itu di sana ya. Oke, kita lihat lampunya juga. Oke, selanjutnya, nah kita menggunakan api yang sedang. Bisa kita lihat lebih lambat ya energi yang berpindah dari lingkungan menuju ke sistem, maksudnya cerat itu, dan yang nantinya juga menghasilkan energi mekanik yang cukup lemah juga dibandingkan yang tadi. Oke, kurang lebih seperti itu ya, cuma kita memvariasikan aja dan mengamati apa perbedaannya. Oke, lastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.